Nabi Musa memilih 70 orang yang terbaik di antara Bani Israel. Lalu Nabi Musa mengajak ke Gunung Tursina. Nah, di sana orang 70 ini meminta kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, mintalah kepada Allah supaya kita bisa berbincang-bincang kepada Allah." Akhirnya Allah ini mengabulkannya. Makanya Nabi Musa ini termasuk orang yang pernah bicara dengan Allah. Nah, bukan hanya itu, juga minta supaya dia bisa melihat Allah dengan jelas, dengan nyata. Maka halilintar atau petir, suara keras yang memekakkan menyambar mereka, dan matilah mereka semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang sholihah, jamaah sholat Isyraq Masjid An-Nur, Taman Suko Asri, Sukodono, Sidoarjo. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan secara singkat surat Al-Baqarah ayat 55 dan 56. Oleh karena itu mohon Bu Saikun bisa membacanya. Bu Saikun ini suaranya lembut sekali, selembut wajahnya. Monggo Bu Saikun bisa membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa aqadathumus sa'iqatu wa antum tandurun. Tsumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'alakum tazkurun. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu yang sholihah, tadi sudah dibaca oleh Bu Saikun surat Al-Baqarah ayat 55 dan 56 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, lan nu'mina laka, sekali-kali kami tidak akan beriman kepadamu, hatta narallaha jahratan, sebelum kami melihat Allah secara nyata, secara terang. Fa'akhadat umus sa'iqatu, lalu kamu disambar oleh petir, disambar oleh halilintar. Wa antum tandurun, sedangkan kamu menyaksikan. Tsumma ba'atsnakum, kemudian kami bangkitkan kamu, mim ba'di mautikum, setelah kamu mati, la'allakum tashkurun, agar kamu sekalian bersyukur. Ini terjemahan secara singkat surat Al-Baqarah ayat 55 dan 56. Ibu-ibu yang cantik, dalam ayat ini Allah berfirman, ingatlah akan nikmatku yang telah kulimpahkan kepada kalian, maksudnya kepada Bani Israel, yaitu aku hidupkan kembali kalian sesudah kalian mati tertimpa halilintar atau petir, ketika kalian meminta sebelumnya agar dapat melihatku secara terang-terangan, padahal hal tersebut tidak akan mampu kalian lakukan dan tidak pula bagi orang-orang seperti kalian. Ibu-ibu sekalian, mereka yang mengatakan demikian itu
berjumlah 70 orang, yaitu mereka yang dipilih oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu mereka berangkat bersama Nabi Musa, bahwa mereka hanya mendengar kalam saja. Lalu mereka berkata, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Kemudian mereka mendengar suara pekikan yang dahsyat. Akhirnya mereka mati semuanya. Maka berdirilah Nabi Musa seraya menangis dan berdoa kepada Allah, serta mengatakan, wahai Tuhanku, apakah yang akan kulakukan kepada Bani Israel jika aku kembali menemui mereka, sedangkan engkau telah binasakan orang-orang terpilih dari mereka. Nabi Musa berkata pula yang disitir di dalam firman yang lain, Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. Maksudnya, ya Tuhanku, kalau engkau menghendaki, tentulah engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Ibu-ibu sekalian, kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam yang isinya mengatakan bahwa mereka yang 70 orang itu termasuk orang-orang yang menyembah anak lembu atau anak sapi. Setelah itu Allah menghidupkan mereka. Mereka bangkit dan hidup seorang demi seorang. Sedangkan sebagian dari mereka melihat sebagian yang lain dalam keadaan dihidupkan. Yang demikian itu adalah makna yang terkandung di dalam firman Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Sesudah itu kami bangkitkan kalian sesudah kalian mati, supaya kalian bersyukur. Ibu-ibu, kematian mereka itu merupakan hukuman bagi mereka. Kemudian mereka dihidupkan kembali sesudah mati untuk menunaikan ajal atau sisa umurnya. Ibu-ibu sekalian, intinya ayat ini menjelaskan bahwasanya setelah Bani Israel itu menyembah anak sapi, maka Nabi Musa menyuruh untuk bertobat kepada Allah. Nabi Musa memilih 70 orang yang terbaik di antara Bani Israel. Lalu Nabi Musa mengajak ke Gunung Tursina. Nah, di sana orang 70 ini bertanya kepada Nabi Musa atau meminta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, mintalah kepada Allah supaya kita bisa berbincang-bincang kepada Allah. Akhirnya Allah ini mengabulkannya. Makanya Nabi Musa ini termasuk orang yang pernah bicara dengan Allah. Nah, bukan hanya itu, yang namanya Bani Israel juga minta supaya dia bisa melihat Allah dengan jelas, dengan nyata. Maka halilintar atau petir, suara keras yang memekakkan menyambar mereka, dan matilah mereka semuanya. Lalu Allah membangkitkan satu persatu, hidup kembali, dan mereka menyaksikan teman-temannya hidup kembali. Supaya apa? Supaya mereka bersyukur. Mudah-mudahan sedikit ini
dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.